Penetapan harga dalam praktek jual beli produk. Apa itu strategi penetapan harga? Strategi penetapan harga adalah sebuah metode yang digunakan perusahaan agar dapat menetapkan layanan atau harga produk mereka. Umumnya, perusahaan akan menggunakan perhitungan sesuai dengan biaya produksi, iklan, dan tenaga kerja, kemudian menambahkan sejumlah persentase tertentu sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan. Harga sendiri adalah komponen marketing yang dapat menentukan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, menentukan harga dengan tepat akan menciptakan permintaan atau demand secara optimal dari sisi konsumen serta partner bisnis. Langkah-langkah strategi penetapan harga. Menetapkan harga menjadi strategi yang sangat penting untuk perkembangan bisnis. Dengan menetapkan harga yang tepat, perusahaan akan memperoleh angka keuntungan tinggi dan peningkatan penjualan. Tentu saja, menentukan harga produk bukan hal yang dapat disepelekan. Agar dapat mencapai harga paling sesuai, perusahaan harus mengikuti sejumlah langkah strategi penetapan harga, antara lain memberikan harga plus, markup, break-even point, melakukan analisis kompetitor, dan melakukan riset pasar. 1. Memberikan harga plus. Strategi penetapan harga yang pertama adalah memberikan harga plus. Dengan menggunakan metode ini, harga jual akan berpedoman pada perhitungan jumlah biaya yang digunakan. 2. Markup. Langkah lain yang dapat dilakukan perusahaan dalam strategi penetapan harga adalah menggunakan metode markup. Istilah ini mengacu pada penetapan harga jual dan berpedoman pada harga pokok awal pembelian. 3. Break-even point. Sering disebut sebagai BEP atau break-even point, juga dapat digunakan sebagai strategi untuk menetapkan harga. Langkah ini dilakukan dengan menetapkan harga jual sesuai dengan total biaya pengeluaran serta hasil yang diterima badan usaha. 4. Melakukan analisis kompetitor. Metode lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan strategi penetapan harga adalah dengan melakukan analisis kompetitor. Dari sini, perusahaan dapat melakukan sejumlah riset serta melihat seperti apa kinerja bisnis. Dengan langkah ini, perusahaan akan menentukan harga yang lebih berkenan serta tetap menguntungkan bagi pebisnis yang mereka miliki. 5. Break-even point. Strategi lain yang dapat dilakukan adalah menetapkan harga pasar. Perusahaan dapat melakukan riset dalam permintaan pasar. Tujuan dari metode ini adalah agar dapat melihat kebutuhan serta masalah yang dihadapi target audiens. Biasanya, faktor yang diperhatikan ketika menggunakan metode ini adalah melihat permintaan, feedback, hingga bentuk saran lain dari konsumen. Tujuan melakukan strategi penetapan harga. Yang pertama, menghindari perang harga. Salah satu tujuan adanya penetapan harga adalah mencapai harga stabil, serta tidak mudah naik dan turun. Dengan harga yang tetap stabil, kita dapat terhindar dari potensi perang harga. Kedua, untuk menyikapi persaingan dengan kompetitor. Menetapkan harga juga dapat menjadi solusi yang tepat agar bisa menghadapi persaingan. 3. Semakin memaksimalkan laba. Ketika mendapatkan laba usaha, biasanya yang dilakukan pengusaha ialah menjadikannya modal untuk meneruskan operasional usaha. Keempat, membentuk citra usaha. Penetapan harga juga membangun citra usaha yang dimiliki. Pasti, kita pernah mendengar kata seperti ada harga, ada kualitas. Kata seperti ini adalah hal yang pasti karena ketika konsumen akan membeli produk, mereka akan langsung melihat harga yang dimiliki. Manfaat strategi penetapan harga diantaranya, perusahaan akan lebih mudah menembus harga pasar, kemudian perusahaan bisa memerintah harga lebih tinggi, meningkatkan nilai serta image suatu brand, dan yang terakhir, meningkatkan fokus ke layanan pelanggan. 2. Menentukan harga jual produk. Pertama, cost plus pricing. Cara menentukan harga jual produk yang pertama adalah dengan menggunakan metode cost plus pricing. Dalam metode ini, Anda tinggal menjumlahkan total biaya produksi per jumlah produk, setelah itu menambahkan margin profit sesuai keinginan. Rumusnya adalah price dalam kurung fixed cost plus variable cost atau quantity plus dalam kurung profit margin dikali fixed cost plus variable cost atau quantity. Sebagai contoh, Anda memproduksi 100 jam tangan dengan total biaya sewa tempat 2 juta rupiah, biaya listrik 500.000 rupiah, biaya tenaga kerja 10 juta rupiah,
biaya bahan baku 20 juta rupiah, dan biaya pemasaran 5 juta rupiah. Jika Anda ingin mendapatkan profit sebesar 10% tiap piece produk, maka harga jualnya diakumulasikan total biaya 37.500.000, margin profit 10% dikali 37.500.000 sama dengan 3.750.000, total price 37.500.000 ditambah 3.750.000 sama dengan 41.250.000. Price per produk didapatkan Rp41.250. Jika dikalikan 100, maka harga jual jam tangan didapatkan sebesar Rp412.500. Markup pricing. Cara menentukan harga jual yang kedua adalah dengan memakai metode markup pricing. Berbeda dengan cost plus, dalam metode ini Anda menggunakan harga jual terlebih dahulu, baru setelah itu menghitung harga margin profitnya. Rumusnya sebagai berikut. Profit sama dengan dalam kurung price dikali quantity dikurangi total cost. Lalu, bagaimana cara menentukan harga jual produk dengan markup pricing? Berikut, Anda memproduksi 300 jam tangan yang dihargai sejumlah 150.000 per piece produknya. Setelah ditotal, Anda ternyata mengeluarkan biaya sebesar 30 juta. Maka, jumlah profit yang akan Anda dapatkan adalah profit sama dengan dalam kurung 150.000 dikali 300 dikurangi dalam kurung 30 juta sama dengan 45 juta dikurangi 30 juta. Didapatkan sejumlah 15 juta. Maka, total jumlah profit dari 300 jam tangan yang telah diproduksi adalah 15 juta rupiah atau 50% dari total biaya produksi. Contoh, perhitungan harga pokok penjualan atau HPP perusahaan dagang. Persediaan barang dagang pada awal sejumlah 15 juta, pembelian sejumlah 75 juta, beban angkut pembelian sejumlah 1 juta, total pembelian sejumlah 76 juta, retur pembelian dan PH sejumlah 1.500.000, potongan pembelian sejumlah 2.500.000, total potongan pembelian sejumlah 4 juta, total pembelian bersih sejumlah 72 juta, barang tersedia untuk dijual sejumlah 87 juta, persediaan barang dagangan akhir sejumlah 12.500.000, dan harga pokok penjualan 74.500.000. Dari contoh kasus tabel di atas, dapat diketahui secara sederhana bahwa harga pokok penjualan atau HPP per tanggal 31 Maret 2017 dari perusahaan dagang UD Andi adalah sebesar Rp74.500.000. Cara lain mengenal cara menghitung HPP perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Sebuah toko yang menjual pakaian sedang menyusun laporan keuangan akhir tahun dan menghitung jumlah persediaan seperti informasi berikut. Persediaan awal barang tahun 2021 sejumlah 500 juta rupiah. Pembelian baru selama tahun 2021 sejumlah 800 juta rupiah. Persediaan akhir barang tahun di 2021 sejumlah 600 juta rupiah. Maka, cara menghitung HPP-nya adalah pembelian bersih ditambah persediaan awal barang dikurangi persediaan akhir barang. Sama dengan 800 juta ditambah 500 juta dikurangi 300 juta. Hasilnya 1 miliar rupiah. Jadi, toko pakaian tersebut menjual barang dagangannya sebesar 1 miliar selama 1 tahun atau di tahun 2021. Profil. Berikut adalah video wawancara kelompok kami dengan narasumber, yaitu pelaku usaha pentol centong. Oke Bapak Ibu, di sini kelompok kami akan mewawancarai jenengan perihal usaha jenengan. Jadi kalau ibunya jualan apa ya? Jualan pentol. Iya. Untuk persiapan jualan pentol ini mulai dari jam berapa?
Mulai jam 3. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Nah. Oh, itu jenengan ngolah. Iya, berangkat ke pasar. Oh, berangkat ke pasar, mulai dari berangkat ke Buat pasar. itu. Terus habis pasar buat, selesai berangkat. Oh, berangkat. Jam 9:30 ke sini. Oh, jam 9:30 berarti Dari pagi. Dari pagi. Oh, dari pagi. Sampai malam. Kalau untuk tempatnya di mana aja? Di sini aja. Oh, di sini aja. Iya. Kalau untuk pesaing gimana, Bu? Untuk pesaing Itu ya alhamdulillah Jualan. ini nggak ada sekarang kan. cuma satu-satunya di Mardika ini berarti Iya. dengan jualan. Jualan pentol sejak kapan, Ibu? Tahun 2000 di sini Iya. tahun sebelum corona pokoknya 2018 nggak salah. Kalau sebelumnya berarti? Iya jualan pernah cuma keliling nih. Oh, dulu. keliling aja. Dulu keliling. Kalau untuk omset pendapatan lebih ramai keliling atau di sini? Alhamdulillah di sini. Oh, lebih ramai di sini. Soalnya di sini nggak ada pesaing juga. Terus jadi kan bisa nyantai. Iya. Soalnya kan tetap. Iya. Untuk harga, Bu, kalau masalah harga, jenengan ngasih harga ke per porsinya itu gimana? Untuk Ya tergantung perhitungannya? areknya. Tergantung yang beli. Ada yang 5.000, ada Oh, yang 10.000, 5.000. ada 7.000, tergantung. Untuk per pentolnya, per Per bijinya? bijinya 500. Oh, 500. Iya, Oh, itu semua. dihitung dari semua. Semua ya rata-rata Oh, rata-rata 500. 500. Iya. Untuk menu ada apa aja, Bu, selain pentol itu? Pentol, tahu, somai sama goreng. Untuk- Sama es teh. sama es teh. Es garbis. Oh, es garbis. Iya. Ganti-ganti ya? Ganti-ganti ya, Bu? Iya. Kadang es garbis, kadang es teh. Ya, setiap hari nek iku. Senin sampai Kamis, Senin iku apa es teh sama es garbis. Nah, hari Jumat cuma teh aja. Kalau Jumat, jenengan juga jual di Iya. sini. Oh, ada yang kuliah di sini? Adalah. Enggak ada. Jumat ada. Terus sampai Kamis stok. Kalau Sabtu Minggu gitu tetap jualan? Libur, sini libur deket libur. gitu. Iya. Tapi selama corona itu waktu pandemi itu terdampak juga nggak? Iya, libur. Jadi kerja di rumah tangga. Oh, nggak jualan sama sekali? Enggak. Kalau untuk promosi, Bu, dari gimana jenis promosinya jenengan? Dari mulut ke mulut atau? Ya nggak tahu, Nggak tahu paling ya? yo dari mulut ke mulut itu, Ya. itu ada, situ ada, iya ya. Mungkin Paham. dari anak-anak kampus ini lebih kental di luar aja. Iya. Terus sama jenengan pernah ngasih diskon nggak sih ke anak-anak itu sebagai bentuk promosi? Oh, enggak. Udah pernah. Tapi ya tetap laris gitu aja nih. Alhamdulillah. Ya karena nggak ada pesaing gitu tadi. Bisa dikelaskan dulu gitu ya. Ya nek arek-arek tapi ya biasanya nek aku nggak ada kembalian, paling nggak ada kembali, mesti ada arek minta, ini Bu kembaliannya nggak ada, nggak usah Mbak, iku apa, tak kembaliin aja, mesti ada. Sekarang kan pakai kris ya. Oh, untuk pembayaran bisa pakai Iya. kris. Kalau itu bukan tadi jenengan kan sebelum Covid keliling dong jenengan Iya. pentolnya. Setelah itu waktu kena Covid baru jenengan jualan di sini. Nah, itu kalau awal mula jenengan berjualan di sini tuh apa lewat survei dulu atau gimana? Ya enggak, ya Oh, enggak, langsung aja di sini. Kok ada Tiba-tiba rame gini. ya Oh. langsung. Karena juga Langsung kebetulan kesini. ada kampus. Iya. Ada izin-izinnya gitu nggak? Iya, kalau izin. Enggak. Oh Enggak izin langsung. Berarti itu jualan mulai dari setengah 10 nggih. Setengah 10 sampai ya ini malam. Sampai malam gini. Iya. Oh, berarti begitu perkuliahan selesai jenengan Iya. Mana? Untuk rencana Ibu ke depannya gimana, Bu, untuk usaha pentolnya jenengan? bakal buka cabang. Iya, apa? kepengen nih Mbak, tapi selama ini Pasti belum ya. minggu. Maksudnya ya kepengen cari anak buah kan, Oh maksudnya iya, ya. Cuma ya belum. Oh, belum. Nah, maksudnya belum dapat. belum dapat. Berarti rencana jenengan mau nyari Iya. karyawan, jenengan tinggal di rumah Ya sudah aja. ada rombong saja nih, Oh, sudah ada tapi rombong. Malah. Tinggal karyawannya aja. iya. Info Cuma nyari orang kan susah, Mbak. Nyari orang Bang. Untuk hal tantangan-tantangan terbesar gitu, Bu, kayak kesulitan dalam berjualan yang pernah Ibu alami apa? Kesulitan apa ya? Bisa alhamdulillah enggak ada itu. Lancar maksudnya. Oh, lancar. Cuma kadang ini ada sepi kan namanya jualan, ya kadang ya rame, kadang sepi ya. Iya. Heeh. Oh, berarti berpacu gitu-gitu. Iya. Ya, untuk variasi jualan produk mungkin apa ada tambahan mau Ini rencana kan. nambah atau gimana? Oh, nah ya itu enggak belum. Oh, belum ada rencana mau nambah. Soalnya kan buat sendiri Mas, jadi ini apa Berarti kan repot nih loh Malahan waktunya sih dia. enggak ikut. Oh, ya, waktunya Mm. di sini. Paling buat sendiri, Sausnya juga bikin sendiri ya. buat sendiri ya. Sambal kacang buat sendiri, maksudnya nggak ada yang bantu kan, jadi nggak bisa. Pengen baca gini-gini nggak bisa. Nggak bisa.
biaya transport kayak Iya, untuk biaya transport. biaya saat dikalkulasi untuk biaya bahan baku transport. Iya. Ya, nah maksudnya paling gak maksudnya modal gitu toh Mbak. Ya, dalam perhitungan jenengan ini kan ngasih harga ini 500 toh. Iya. Itu perhitungannya itu dari mulai transport bahan baku, transport Yo nek juga soalnya kan rata-rata masih 500 Mas. Oh, ngikutin rata-rata harga pasar. Rata-rata 500. Oke, terima kasih Bu. Oh, iya. Oke. Nggak kenal Oh iya, atas namanya atas nama siapa? Buya. Buya. Iya, Buya. Namanya mana? Rumah ini belakang yang suruh. Oh, berarti ini ya. Iya. Ini alamat halaman Jajan Katamsah Gang 2 sih. Privasi. Iya. profil kan. Aman. Tapi nek di kiri ikune namanya Buju kan aslinya Buju. Juwaria. Oh, Juwaria. Cuma kan kalau di BRI itu Buju bilangnya. Cuman ini namanya pentol Iya. centong. Oh, pentol- Oh, betul oh, pentol aslinya centong. Oh, saya Ikunannya ngambil pakai centong. ini kan. Tapi di pas kirisnya kan saya bilang Mbak ternyata sudah ditulis Buju ya Oh, sudah. ya. Hmm. Ya, terima kasih Bu. Oke, Ya. makasih ya. Makasih. Oke, sama. Nama pendiri, Ibu Jum, brand usaha, pentol centong Bu Jum, bidang usaha, makanan dan minuman, lokasi, Jalan Wisata Menanggal nomor 42 Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, atau depan kampus STIE Mahardika. Jam operasional, pukul 9.30 sampai 21.00. Tahun berdiri, 2018. Jumlah karyawan, tidak ada. Perjalanan singkat brand. Brand pentol centong yang berlokasi di depan STIE Mahardika ini didirikan oleh Bu Jum sejak tahun 2018. Awalnya, beliau hanya berjualan dengan cara berpindah-pindah tempat. Namun, pada tahun 2018, beliau menemukan peluang untuk berjualan di depan kampus STIE Mahardika. Karena tidak adanya pesaing ketika pada masa awal penjualan, kemudian berkembang seiring berjalannya waktu, dan orang-orang mulai menjuluki usaha beliau dengan julukan pentol centong, karena dalam melayani pelanggan beliau menggunakan centong nasi dan lahirlah brand pentol centong. Deskripsi dan kendala rencana ke depan. Jumlah menu, ada pentol kecil, pentol besar, tahu, dan somai. Harga, untuk pentol kecil, tahu, dan somai dihargai mulai dari Rp500, dan untuk pentol besar mulai dari harga Rp2.000. Jumlah pesaing, tidak ada. Waktu persiapan termasuk belanja dimulai dari jam 3 dini hari hingga jam 7 pagi. Selanjutnya, sambil menunggu waktu operasional pentol dihangatkan agar siap dihidangkan. Kendala, kenaikan harga bahan baku, hari libur kampus, dan juga pandemi COVID-19. Rencana ekspansi, beliau sudah mempersiapkan 1 unit rombong lagi, namun masih menunggu modal terkendala karena kurangnya tenaga kerja sampai saat ini. Namun, menurut pemaparan beliau, rencana tersebut akan terus diupayakan tahun ini agar bisa terlaksana. Perjalanan singkat brand. Penjual menentukan harga dengan cara survei harga pasar. Sebelumnya, penjual melakukan survei dengan menanyakan berapa harga per biji pentol pada pedagang lain sebelum memulai berbisnis. Sehingga, saat penjual mengumpulkan informasi tersebut, sang penjual hanya mematok harga sesuai dengan harga pasar dari penjual sejenis lainnya. Terima kasih.